Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taslima. Yaqulullah jalla rabbuna wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali rasanya kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian pekanan, yaitu dengan kitabnya Syekh Abdul Razak hafizahullahu tabaraka wa taala dengan kitab Fikih Asmaul Husna, yang insya Allah kita sudah sampai pada ke bab yang ke-59 dari rangkaian 82 bab dari kitab beliau. Kita sampai pada bab yang ke-59 dengan judul Al-Hasibu Al-Kafi. Dua nama yang indah ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, Al-Kafi dan juga Al-Hasib, yang keduanya memiliki makna yang mirip sekali, ya, yaitu apa? Yang maha memberikan kecukupan. Wallahi, jika Allah Rabbul Alamin tidak memberikan kecukupan kepada kita, maka kepada siapa lagi kita memohon kecukupan, berharap diberi kecukupan oleh siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan nama pada dirinya, yaitu Al-Hasib dan Al-Kafi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya pada malam hari ini kita bisa membawanya, bisa mensyukurinya dengan apa? Membawa nikmat tersebut kepada apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah cinta kepada orang yang mempelajari tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah ridha terhadap mereka yang mau berusaha untuk menambah ilmu, ya, karena Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin untuk memohon kepada Allah agar ditambahkan ilmu kepadanya. Wa qur rabbi zidni ilma. Begitu pula, ya, umat Nabi Muhammad SAW telah diberi contoh oleh Nabi Muhammad SAW di pagi hari kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan di antara ilmu yang bermanfaat, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ilmu yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyahnya maupun uluhiyahnya maupun asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, demi Allah, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita akan faham tentang apa? Asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala jikalau kita tidak mempelajarinya. Wallahi, ya, kita tidak akan pernah faham, tidak akan pernah mengerti tentang apa? Yaitu tauhid, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak mempelajarinya. Ya, kenapa? Kenapa kami katakan sedemikian itu? Karena betapa banyak, yaitu kaum muslimin di negeri kita ini, di negeri yang kita cintai ini, ya, di kanan kiri kita, di masyarakat kita, mereka hanya menyatakan bahwasanya ketika mereka belajar, ya, baik di SMA, kemudian di S1, S2, S3, ya, yang itu sifatnya adalah ilmu-ilmu duniawi, mereka merasa cukup dengan apa yang mereka kejar tersebut, sedangkan mereka lalai dengan ilmu yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran kepada kita semuanya, kepada masyarakat kita, tentang pentingnya ilmu yang terkait dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid yang kita pelajari pada saat ini, yaitu tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya ketika Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka wa taala memberikan sebuah judul, ya, kemudian beliau mendatangkan apa? Dalil.
Ya, kalau sudah ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka wajib bagi kita yang mengaku, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berakidah, yaitu ahli sunnah wal jamaah, maka wajib kita untuk menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirinya. Di sini Syekh Abdul Razak Hafidhahu Ta'ala mendatangkan dua dalil ya dari apa yang apa yang menjadi topik pembahasan pada bab ini, yaitu bab yang ke-59, yaitu Al-Hasib dan Al-Kafi. Qala Allah Ta'ala wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah yang apa? Yang memberikan kecukupan kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecukupan kepada para hambanya. Dan Allah itu memberikan kecukupan kepada hambanya itu ada dua macam. Yaitu apa? Allah memberikan kecukupan secara umum kepada semua para makhluknya. Dan Allah juga memberikan kecukupan kepada hamba-hamba tertentu khusus, yaitu aulia Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ada sifatnya umum dan ada sifatnya khusus. Insya Allah nanti kita bahas. Ya. Kemudian beliau juga mendatangkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar. Ya, kalau tadi surah An-Nisa, sekarang Az-Zumar. Itu Allah berfirman, "Alisawwahu bikafin 'abdah." Bukankah Allah yang telah memberikan kecukupan kepada para hambanya? Ya, kepada hambanya. Abdu di sini itu mufrad, kemudian dia diidhofahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, abduh. Jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa yukhawwifunaka billadzina min dunih, dan mereka orang-orang musyrik itu menakut-nakuti engkau billadzina min dunih, dengan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yudlilillah, maka barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fama lahu min had, maka enggak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Ya, di ayat ini, dua ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan bahwasanya Allah itulah yang memberikan kecukupan. Ya, di sini ada al-hasib gitu ya. Al-hasiba, yaitu yang memberikan kecukupan. Kemudian juga bikafin abdah, yang memberikan apa? Kecukupan kepada para hambanya. Ya. Kemudian beliau menjabarkan, memberikan definisi tentang dua nama tadi. Yang pertama adalah wal hasib. Siapakah al hasib itu? Apa maknanya? Wal kafi, yaitu yang maha memberikan kecukupan. Ya. Maka jika kita merasa kurang, maka mintalah kecukupan kepada siapa? Yang maha memberi kecukupan, yaitu Al-Kafi. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi kafa ibadahu, yang dimana Allah memberikan kecukupan kepada semua hambanya. Jami'a ma ahammahum min umuri dinihim wa dunyahum, yang Allah itu memberikan kecukupan kepada perkara-perkara, urusan-urusan yang penting bagi hamba tersebut, baik urusan agamanya maupun urusan dunianya, urusan akhiratnya maupun urusan dunianya. Al-muyassiru lahum kullama yahtajunah, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada semua yang mereka butuhkan. Ya, Allah memberikan kemudahan kepada semua yang dibutuhkan oleh para hamba. Ad-dafi'u anhum kullama yakrahunah, dan Allah lah yang menolak, ya, dari apa? Dari semua yang mereka benci, dari semua yang tidak mereka inginkan. Ya, Allah yang menolak, Allah yang memberikan kemudahan, dan Allah lah yang memberikan kecukupan terhadap perkara, terhadap urusan dunia dan akhiratnya. Dialah siapa tadi? Al-Hasib. Dikatakan tadi Al-Hasib adalah Al-Kafi. Berarti maknanya sama di antara Al-Hasib dan Al-Kafi. Wa min ma'ani Al-Hasibi annahu al-hafidu ala ibadihi kullama amiluh. Ya, di antara makna daripada Al-Hasib itu juga apa? Yang menjaga terhadap hamba-hambanya dari amalan-amalan yang dilakukannya. Allah menjaganya. Allah akan memberikan balasan. Jika amalan itu baik, Allah beri balasan kebaikan. Dan jika keburukan, maka mungkin Allah akan mengampuninya, dan mungkin Allah akan menyiksanya. Ya, asal keburukan tersebut di bawah daripada kesyirikan. Tahta asyirk.
Tapi kalau sudah syirik, tidak ada taubatnya sampai mati dia, ya sudah, ya Allah akan jeburkan dia ke dalam neraka selama-lamanya. Iya dan billah. As-sahu wa nasuh, Allah menghitungnya, Allah menjaganya. Tapi para hamba itu lalai. Betapa kita sering lalai daripada perbuatan-perbuatan kemaksiatan kita. Ya, betapa lalai kita dari amalan-amalan keburukan kita yang sudah menggunung. Seolah-olah kita masih bersih, suci gitu ya. Maka ya Allah, lihatlah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ketika mereka itu melakukan kemaksiatan yang kecil, maka itu laksana gunung di hadapan mereka. Ya, itu padahal kesalahan kecil. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, mereka melakukan dosa-dosa gede, tapi merasa bahwasanya itu adalah seperti lalat ya di hadapan mereka. Maka itu jauh ya berbeda. Allah Rabbul Alamin menghitung amalan-amalan kita. Allah tidak akan pernah lupa dengan amalan-amalan hambanya. Tapi hamba itu telah lalai daripada amalan-amalan yang dilakukannya. Wa alima ta'ala dzalika, dan Allah mengetahui semuanya itu. Wa mayyazzawahu salihal amali min fasirihi, dan Allah memisahkan amal yang baik daripada amal yang rusak. Ya, semoga amalan-amalan yang kita lakukan, ya ibadah-ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, ya dan juga amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian juga mengajar kita dan sebagainya, semoga menjadi amalan-amalan yang soleh, makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa husnahu min qabihihi, begitu pula Allah Subhanahu wa taala memilah, ya, membedakan antara amalan yang baik dengan amalan yang buruk. Wa alima ma yastahiquna minal jazai, dan Allah Rabbul Alamin itu juga mengetahui ya yastahiquna yang layak ya dari balasan, wa miqdar, dan juga ukuran ma lahum minas sawabi wal iqabi, yaitu yang diperuntukkan untuk mereka orang-orang yang beramal itu, apakah dia akan mendapatkan balasan yaitu berupa pahala, ataukah dia akan mendapatkan balasan berupa siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib yang menjaga daripada amalan-amalan kita, semoga amalan-amalan itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sawaib, yaitu perkara-perkara yang aib, ya, kotoran-kotoran daripada kesyirikan, riya, sum'ah dan lain sebagainya, dan semoga amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan pada makna daripada nama yang kedua, yaitu dari Al-Kafi. Sama ya artinya, yaitu yang memberikan, yang maha memberi kecukupan. Alladzi kifayatul khalqi, yang kecukupannya para makhluk itu kullama ahammuhum biyadihi subhana. Jadi hamba itu cukup atau tidak, dan kecukupan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau hamba itu meminta kecukupan, mintalah kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kecukupan hamba itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan Pak Bos, tapi di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalian wahai para istri ya, para istri, zaujat, ummahat gitu ya, akhwat. Wallahi kecukupan kalian bukan di tangan suami Anda. Ya, bukan di tangan siapa lagi? Orang tua Anda, tapi kecukupan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kecukupan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kifayatuhu lahum 'ammah wa khassah, dan kecukupan Allah itu memberikan kecukupan. Tadi kan kecukupan itu semua makhluk itu di tangan Allah, dan kecukupan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada yang namanya umum dan sifatnya ada yang khusus. Amal amah, adapun kifayatul khalqi biyadillahi tabaraka wa ta'ala amah, yaitu kecukupan makhluk itu di tangan Allah Subhanahu wa taala secara umum itu bagaimana? Faqad kafa ta'ala jami'al mahlukati, sungguh Allah telah memberikan kecukupan kepada semua makhluknya, manusia yang beriman maupun yang kafir, ya tumbuh-tumbuhan, hewannya, jin, ya dan semoga dan lain sebagainya ya. Karena ini dikatakan jami'ul mahluqat, dan mahluqat itu siwallah, itu adalah mahluqat. Wa qama biijadiha, dan Allah Subhanahu wa taala itu yang mengadakan
ya, yang mengadakannya. Mengadakan apa? Yaitu kecukupan. Wa imdadiha, dan Allah yang apa? Imdadiha, yang membantunya, ya, wa idadiha, dan yang mempersiapkannya, likulli ma khuliqat lahu, dari semua yang diciptakan, ya, untuknya. Wa hayya lil ibadi, dan Allah telah menyediakan lil ibadi, bagi para hambanya, min jami'il asbab, daripada semua sebab-sebab, mayugnihim, dari apa? Mayugnihim, dari yang membuat mereka itu cukup, ya, mayugnihim, yang memberikan sebab siapa? Allah. Dan yang memberikan kecukupan siapa? Allah. Jadi yang memberikan sebab agar mereka itu mendapatkan kecukupan itu Allah, dan yang memberikan kecukupan itu siapa? Allah. Wa yughnihim, dan yang memelihara juga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa yud'imuhum, dan dialah Allah yang memberikan makan kepada mereka, ya. Jadi Allah itu nggak butuh diberi makan, tidak sebagaimana Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka butuh diberi makan oleh penyembahnya. Buktinya, ya, mereka mengantarkan sesaji, ya, sesaji, ya, kesyirikan gitu, ya. Tuhan-Tuhan mereka butuh makan. Tapi kalau Tuhan kita, Allah Rabbul Alamin, itu tidak butuh diberi makan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan kepada semua para makhluknya. Wa yaskihim, dan Allah lah yang memberikan minum kepada mereka. Ya, itu makna secara umum. Allah memberikan apa kepada semuanya? Memberikan kecukupan, memelihara, memberi makan, memberi minum, gitu ya, kepada semua makhluknya. Wa amma kifayatuhul khassa, adapun penjagaan, Allah itu memberikan kecukupan secara khusus. Itu dikatakan di sini fakifayatuhu lil mutawakkilin. Allah memberikan kecukupan kepada orang-orang yang bertawakal. Orang-orang yang benar di dalam penyandaran hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi di samping mereka itu i'timadan, yaitu apa? Menyadarkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun tidak lupa mencari sebab bagaimana dia akan mendapatkan daripada manafi' dan juga tertolak daripada apa? Kemudaratan, ya, mengambil sebab. Bukan tawakal kemudian tidak mengambil sebab, tidak berusaha, tidak. Ya, ini yang dimaksud adalah Allah Rabbul Alamin memberikan kecukupan secara khusus kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyamuhu bi islahi ahwali ibadihil muttaqin, dan Allah Rabbul Alamin itu apa? Memberikan apa? Memperbaiki keadaan daripada hamba-hambanya yang bertakwa. Allah memperbaiki keadaan hambanya yang bertakwa. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji akan memberikan kecukupan terhadapnya, ya. Jadi kalau pemuda, banyak pemuda kan yang mereka itu mau nikah tapi takut gitu, ya. Wah, usaha kayak gini masih sepi, belum punya tabungan dan sebagainya. Ya ilahi, bertawakallah wahai para pemuda, ya. Jangan kalian ragu, ya, yang dimana keraguan itu mungkin muncul daripada waswasus syaitan, kan gitu, ya. Kalau sudah punya azam, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, jikalau kalian sudah tekad bulat untuk menikah misalkan pada tahun ini, sudah, ya, bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji dalam surah At-Talaq tadi, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang yaitu bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan, ya. Contoh kecil yaitu orang atau pemuda yang mau menikah, ya. Jika dia itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tawakkuli, yaitu dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan kecukupan, ya, bagi dirinya. Ya, secara matematika memang, ya Allah, sulit usaha ini dan itu. Barangkali dengan apa namanya ngeramut, tahu ngeramut enggak? Yaitu memberikan nafkah kepada istri, kepada anaknya orang, kan gitu, ya, menjadi apa namanya berkah di dalam usahanya, kan gitu. Yang jelas, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi dikatakan bahwasanya Allah itu memberikan kecukupan secara khusus kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa dan juga kepada orang-orang yang bertawakal. Karena Allah berjanji dalam ayat tersebut, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menyatakan ai kafihi kulla umurihi ad-diniyah wa dunyawiyah. Maksud daripada hasbuh dalam ayat tersebut di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan pada semua urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat. Ya, jadi tawakal itu tidak hanya urusan akhirat tok, tapi juga urusan dunia. Bukan urusan dunia tok, tapi juga urusan akhirat, dunia dan akhirat. Ya, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tawakkala al-'abdu 'ala rabbi haqqa tawakkuli, maka jika seorang hamba itu betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bi an i'tamada bi qalbihi 'ala rabbih i'timadan qawiyan kamilan, di mana dia itu menyadarkan urusannya, hatinya kepada Tuhannya dengan penyandaran yang kuat dan sempurna, wa tahsili masalihihi wa daf'i madarihi, dan di dalam terperolehnya kemaslahatan dan tertolaknya daripada kemudaratannya, wa qawwiyat siqatuhu, kemudian keyakinannya, kepercayaannya kepada Allah itu menguat, wa husnudzannuhu bi rabbih, dan juga husnudzan, persangkaannya baik kepada Tuhannya, hasalat lahu al-kifayatu, maka dia akan memperoleh yaitu apa? Kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala at-tamah, dengan sempurna. Ya, maka syaratnya tadi apa? Bertawakal dengan sebenar-benarnya, ya. Dan juga husnudzan, dan juga menguatkan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan apa? Yaitu kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa atammallahu lahu akhwalahu, dan Allah menyempurnakan keadaannya, wa saddadahu fi aqwalihi wa af'alihi, kemudian Allah membenarkan orang tersebut baik dari sisi ucapan maupun perbuatannya, wa kafahu hammah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan pada semua yang menjadi angan-angan, semua yang menjadi keinginannya, wa kasyafa ghammah, kemudian Allah juga akan melenyapkan, menyingkirkan daripada apa? Kesedihan dan dukanya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kifayatuhu itu khasah lil mutawakkilin, ya, bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat di sini yaitu apa namanya? Kifayatullahi tabaraka wa taala khasah, itu bagi mereka orang-orang ataupun wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pembahasan yang telah lalu, bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat yang ke-62 dan 63. Ada inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kecukupan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Allah dalam surah Yunus ayat yang ke-62 dan 63. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahadihi minnatun adimatun, dan ini merupakan apa? Karunia yang begitu agung. Wa fadlun kabirun, dan ini juga merupakan anugerah yang begitu besar, yang bagi lil muslim, ya, yang seharusnya bagi setiap orang yang mengaku dia itu orang muslim, ayyakuna ala dzikri lahu, ya, dia harus mengingatnya, ya, harus mengingatnya. Jadi kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana diperoleh? Maka diperoleh dengan apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang beriman dan menjadi orang yang bertakwa, maka dia akan meraih kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Rabbul Alamin akan memberikan kecukupan terhadap semua yang diinginkannya, ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan daripada duka dan kesedihannya. Subhanallah. Ya, luar biasa ini. Maka setiap orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim harus mengingat ini, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Liyakuna hamidan li rabbih, agar dia menjadi orang yang memuji Tuhannya ala kifayatihi, terhadap apa yang Allah telah memberikan kecukupan kepada para hamba tersebut. Harus mengingat
Allah memberikan kecukupan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Syakiran lahu ala fadlihi wa ni'matihi. Dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anugerahnya dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sabata fi sahih Muslimin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala. Ya, dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW kalau beliau itu beranjak menuju ke peraduannya, tempat tidurnya gitu ya, maka beliau itu berdoa, Alhamdulillahilladzi at'amana wassaqana. Ini mau tidur tapi doanya Alhamdulillahilladzi at'amana wassaqana. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makanan kepada kita dan juga minuman, telah memberikan minuman. Wa kafana wa awana. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kecukupan. Cukup itu penting. Ya, tidak selamanya orang yang kaya raya kemudian cukup, tidak. Ya, ada orang yang kaya raya tapi tidak pernah merasa cukup. Itu banyak sekali. Ya. Tapi tidak selamanya juga orang yang gajinya kecil kemudian nggak cukup. Ya, ada yang nggak kurang gitu ya. Gaji kecil nggak kurang tapi gaji gede tambah nggak cukup. Ya, lucu gitu ya. Tapi itu realita, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafana wa awana. Dialah Allah yang telah memberikan kecukupan kepada kita dan juga telah memberikan perlindungan gitu ya kepada kita. Fakam mimman la kafiyalah. Betapa banyak orang yang tidak ada yang memberikan kecukupan padanya. Ya. Kenapa? Mungkin dia orang yang nggak bertawakal, mungkin dia orang yang keimanannya itu rendah gitu ya, pada level yang terendah gitu. Atau mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada yang memberikan kecukupan kepada dia. Karena kecukupan itu di tangan Allah. Dialah Allah yang memberikan kecukupan kepada para hambanya secara umum maupun secara khusus. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kecukupan kepada dia, maka siapakah lagi yang memberikan kecukupan kepadanya? Ya. Di sini wala mu'wi, dan tidak ada yang memberikan yaitu perlindungan kepadanya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kecukupan kepada kita dan juga melindungi kepada kita. Ini doa ini Masya Allah ya, luar biasa. Alhamdulillahilladzi at'amana wassaqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiyalah wala mu'wi. Ya, ini doa ya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu tabaraka wa taala dalam kitab sahihnya. Ya, alhamdulillahilladzi at'amana wassaqana wa kafana wa awana. Ya, wa kam atau fakam mimman la kafiyalah wala yu'wi. Wal abdu la ghina lahu, dan hamba itu pasti membutuhkan. Ya. Wal abdul la ghina lahu, dan hamba itu pasti membutuhkan an rabbihi, terhadap Tuhannya. Ya, tarfata'in, dia pasti membutuhkan. Ya, dia tidak bisa lepas daripada dia membutuhkan Allah. Ya, walaupun sekejap mata dia nggak bisa lepas daripada ketergantungan dia seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hamba itu membutuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ayyakuna lahu hafidhon, di mana Allah menjadi atau Allah itu menjaga dia. Ya, wallahi kalau Allah sudah tidak menjaga seorang hamba, maka hamba itu akan binasa kan gitu ya. Hamba itu akan binasa. Kenapa? Karena Allah sudah tidak menjaganya, melepaskannya, menyerahkan urusannya kepada dirinya sendiri, maka dia akan binasa. Ya, maka kita atau seorang hamba atau semua hamba itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan gak bisa lepas ya dari ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap mata. Ya. Kemudian juga wakafiyan, dan Allah itu menjadi pemberi kecukupan kepadanya. Kita nggak bisa lepas ya daripada hal tersebut. Jadi Allah itu senantiasa memberikan kecukupan kepada hambanya, dan kita sebagai seorang hamba itu teramat butuh setiap saat dari kecukupan ini. Ya, tidak bisa kita lepas daripada ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mencukupi urusan-urusan kita itu walaupun sekejap mata.
Kemudian juga di sini dikatakan wa musaddidan, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebenaran, yang menjadikan benar gitu ya dari masalah ucapan kita maupun perbuatan-perbuatan kita. Wahadian. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada para hambanya ya. Andai kan Allah Subhanahu wa taala melepaskan hidayah itu sesaat saja, maka la halakna, kita akan binasa. Ya, menjadi orang-orang yang tersesat, ya dan billah. Jadi seorang hamba itu teramat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menjadi apa? Yang memberikan kecukupan, Allah yang memberikan kebenaran di dalam langkah-langkah kita, Allah yang memberikan petunjuk kepada kita, Allah yang menjaga dalam semua urusan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai seorang hamba teramat butuh ya hal tersebut. Ya, berarti kita teramat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita lepas ya ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yaitu sekejap mata. Walida, oleh karena itu syara'a lil muslimi, ya disyariatkan bagi setiap orang muslim fi kulli marratin, ya maksudnya fi kulli marratin itu pada semua keadaan gitu ya, pada semua keadaan atau ketika gitu ya, fi kulli marratin, ketika yakhruju fiha min baitihi, ketika dia keluar daripada rumahnya, ayyakula, agar hamba tersebut itu berkata bagaimana? Bismillah, dengan menyebut namamu ya Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku menyandarkan semua urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwah, tidak ada apa daya dan kekuatan illa billah, kecuali daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, doa yang ringan untuk diucapkan, tapi balasannya luar biasa. Apa balasannya? Ya, dikatakan di sini liyukfa hammuh. Ya, maka keinginannya itu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hajatuh, dan juga kebutuhan-kebutuhannya itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa liyuqa, dan juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala minasyururi wal afati, daripada semua kejahatan-kejahatan dan juga bencana-bencana yang akan menimpanya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyuhfad, dan agar dijaga juga min udwanin mu'taddin, daripada permusuhan yang melampaui batas, au dulmin dhalimin, ataupun kedoliman daripada orang-orang yang berbuat dolim kepadanya. Masya Allah, luar biasa. Ya, dengan apa? Doa yang mudah untuk diucapkan. Ya, pulih dengan membuka pintu berjalan ya sebelum dia keluar, atau ketika dia keluar, atau ketika dia sudah berada di depan pintu dan lain sebagainya, boleh dengan berjalan, memakai sendal, ya doa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kita mendapatkan apa? Kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang buruk. Masya Allah, luar biasa ya. Doa yang ringan diucapkan tapi balasnya begitu agung dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini karunia yang agung dari Allah? Bukankah ini kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Tapi betapa banyak di antara kita yang lalai daripada berdoa yang pahalanya, yang balasannya luar biasa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah pernah kita meremehkan daripada sebuah doa. Ya, karena doa itu Masya Allah, Allah Rabbul Alamin berjanji apa? Di dalam surah Al-Baqarah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ini yang luar biasa. Ya, Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, innallaha la yukhlifu mi'ad. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisih janjinya. Kaum muslimin, mari kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berjanji dan Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan doanya. Subhanallah, anugerah dan nikmat mana lagi ya yang didustakan oleh orang-orang manusia-manusia, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lalai daripada kenikmatan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala, jika
salah seorang di antara kita, itu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar dari rumahnya kemudian dia berdoa, Bismillah, dengan menyebut namamu ya Allah. Tawakkaltu ala Allah, yaitu apa? Aku bertawakal kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan darimu ya Allah. Qala yuqalu hina idin, ya dikatakan ketika itu kepada siapa? Orang yang keluar dari rumahnya dan membaca doa tersebut. Ya bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, dikatakan kepadanya bagaimana? Hudita wa kufita wa wukita. Ya. Maka dikatakan kepadanya, kamu telah mendapatkan apa? Petunjuk. Kamu telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Orang itu kalau sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, adakah, mampukah selain daripada Allah Rabbul Alamin menyesatkannya? Kalla, enggak bisa. Ya sekali-kali tidak bisa. Ya kalau Allah sudah memberikan hidayah kepadanya, siapa yang mampu menyesatkannya? Ya enggak bisa, enggak ada gitu ya. Kemudian dikatakan di sini wakufita, dan Allah Subhanahu wa taala telah mencukupinya. Kamu telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi ketika kita mengucapkan doa ini, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, maka harus diingat 3 perkara ini. Hudita, wa kufita, wa wukita. Ya, kamu telah diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya kecukupan itu di tangan Allah. Kalau Allah telah memberikan kecukupan kepada dia, maka Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa. Wa wukita, dan kamu telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hamba tersebut itu mendapatkan pelindungan dari Allah, mampukah orang itu akan menyesatkannya atau selain Allah menyesatkan dia? Enggak bisa. Ya, hudita wa kufita wa wukita. Ya, ini. Ya, jadi kalau kita membaca doa itu hadirkan hati kita, ya, dan ingat balasan daripada orang yang berdoa kepada Allah ketika keluar dari rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, maka dikatakan kepadanya apa? Hudita wa kufita wa wukita. Kamu telah diberi petunjuk, kamu telah dicukupi oleh Allah, dan kamu telah dilindungi oleh Allah. Masya Allah. 3 balasan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita lalai daripada doa ini. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yatanaha anhu asy-syaitan. Ya, fa yatanaha anhu syaitan. Kemudian syaitan itu meninggalkan dia, meninggalkan orang yang dia itu berdoa ketika keluar dari rumahnya dari apa? Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, syaitan itu canggih juga ya, mengetahui kalau hamba tersebut telah mendapatkan 3 dari Allah Subhanahu wa taala, hudita, kufita, ukita, gitu ya. Maka setan meninggalkannya. Kenapa? Karena setan sudah enggak mampu yang menggoda dia. Ya, gimana menggoda? Wong dia telah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana digoda? Dia telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana digoda? Dia telah mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Setan sudah kalah. Ya, setan meninggalkannya. Alhamdulillah, ditinggalkan sama syaitan, gitu, musuh daripada anak Adam, kan gitu. Fayaqulu syaitanun akhar. Kemudian apa? Setan yang lain berkata, kaifa laka birajulin? Bagaimana? Apa yang bisa kamu perbuat kepada siapa? Kepada seseorang. Qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Kepada orang yang telah diberi petunjuk, kepada orang yang telah dicukupi, dan kepada orang yang telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mampu kalian lakukan? Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk, memberikan apa lagi? Yaitu perlindungan dan memberikan kecukupan. Wallahi, ini adalah doa yang mudah untuk kita baca. Ya, insya Allah anak-anak TK itu sudah hafal ya. Ya, anak-anak kita yang masih di TK itu sudah hafal. Kalau keluar rumah dia membaca doa ini dengan keras gitu. Ya, walaupun mereka mungkin belum mengerti maknanya, ya, ataupun janji ini ya, hudita, kufita, dan wukita gitu ya. Tapi mereka semangat sekali ya. Doanya itu sampai didengar orang rumah gitu ya, berdoanya. Bismillah dengan keran, ya Allah. Terkadang kita orang-orang yang tua, orang-orang yang sudah gede itu lalai gitu ya. Kalah dengan anak kecil tadi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada kelalaian ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah
sebuah kemuliaan, sebuah kenikmatan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jaga doa ini, kita ucapkan ketika kita keluar dari rumah kita, dan ingat tentang 3 hal balasan daripada orang yang membaca doa tersebut. Apa tadi? Hudita, kufita, dan wukita. Ya, kamu telah diberi petunjuk, kamu telah dicukupi, dan kamu telah dilindungi. Subhanallah. Ya, itu menjadi apa? Hati kita itu tumakninah, ya, tenang gitu. Alhamdulillah sudah dijaga, alhamdulillah sudah dicukupi, alhamdulillah sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh menjelaskan tentang makna daripada hudita tadi. Ai hudita ila tariqil haqqi was-shawabi. Yaitu kamu telah diberi petunjuk kepada apa? Kepada jalan yang benar. Ya, al-haq, kepada jalan yang hak dan kepada jalan yang benar. Yaitu jalannya siapa? Jalannya para nabi. Mereka orang-orang yang mati syahid, mereka orang-orang yang soleh, kan gitu ya. Dan juga siddiqin gitu ya, jalannya mereka, ya, para nabi, masya Allah. Wa kufita min kulli hammin dunyawi au ukhrawi, ya, dan kamu telah dicukupi dari semua yang kamu inginkan, yang menjadi ham, yaitu menjadi keinginan gitu ya, menjadi azam gitu ya, baik di dalam permasalahan duniawi maupun dalam urusan akhirat. Masya Allah, luar biasa ya. Wa wukita, maksudnya kata Asy-Syaikh hafidhahu wa tabaraka wa ta'ala, yaitu kamu telah dilindungi dari apa? Min syarri a'daik, daripada apa? Kejahatan musuh-musuhmu. Loh, saya nggak punya musuh, ya, misalnya gitu. Kita tetap punya musuh. Musuh kita siapa? Syaitan. Dan syaitan itu minal jinni wal insi, ya, minal jinni wal insi. Siapa bilang kita nggak punya musuh? Wallahi kita punya musuh. Ya, musuh bebuyutan kita adalah syaitan, ya, iblis. Min syarri a'daik, minasyayatin, dari para syaitan, wa ghairihim, dan selain daripada syaitan, orang-orang yang hasad. Ya, ada saja orang-orang yang berhasad, ya. Orang ketika habis sakit kemudian diberi kesembuhan, ada yang hasad, kenapa nggak mati aja gitu. Naudzubillahi min dzalik, ya. Naudzubillahi min dzalik. Ada orang yang sehat kemudian dikasih apa namanya? Sehat. Katanya dia apa? Loh, kok kamu kok bisa sakit? Loh, yang memberikan sakit itu siapa? Allah Rabbul Alamin. Sepintar-pintarnya kita menjaga kesehatan wahai kaum muslimin, kalau Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita sakit, bagaimana? Ya, nggak bisa dilawan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala, walaupun usaha itu penting, tetapi akhir semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahi, ya, orang yang sudah menjalankan ini dan itu, ya, dari resep dokter misalnya, sudah minum obat, kemudian juga apa namanya, dia diet, ya, ketat, ya, menjaga makanannya, olahraga dan sebagainya, kemudian masih terkena penyakit ini dan itu, ya, itu adalah sebuah perkara yang maklum gitu ya, sunnatullah gitu ya, karena dia adalah Allah Subhanahu wa taala, yanfa' wa yadur, kan gitu. Maka hendaknya mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, hendaknya mereka bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dalla al-Qur'anu anna tahqiqa al-ubudiyyah lillahi wa husna tawakkuli alaihi amrun la budda minhu linaili kifayatillahil khassah bi awliyaihil mu'minina wa ibadihil muttaqin. Kata saya di sini bahwasanya sungguh Al-Quran telah menunjukkan bahwasanya merealisasikan ubudiyah, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan juga apa? Benar-benar bertawakal, memperbaiki tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah perkara yang harus dilakukan untuk mendapatkan apa? Kifayatullahi, untuk mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala al-khassah, yaitu apa? Kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus, yang itu diberikan kepada siapa? Bi auliyaihil mu'minin, kepada para wali-walinya, yaitu orang-orang yang beriman, wa ibadihi al-muttaqin, dan para hambanya yang bertakwa. Tadi sudah kita singgung bahwasanya apa namanya? Kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus itu diberikan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan wali Allah itu tidak mengharuskan dia itu Arabi, ya, keturunan Arab, tidak. Tapi syaratnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 62 63 tadi. Ya ala
Inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yunus berapa tadi? 63, 62, 63. Ya, bahwasanya wali-wali Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu mereka tidak pernah takut, ya, dan tidak pernah khawatir. Siapa mereka? Dijelaskan pada ayat setelahnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka orang Jawa, asli Jawa gitu ya. Walaupun orang Sunda, walaupun orang Batak, orang ini ya, asal dia orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia adalah wali-wali Allah di muka bumi ini. Ya, maka ada kesempatan wahai kaum muslimin, walaupun kita bukan orang Arabi, apalagi yang Arabi, ya, mereka juga harus apa? Percaya diri, ya, menjadi wali Allah dengan syarat apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaysallahu bikafin abdah?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kecukupan kepada para hambanya? Hanya Allah yang memberikan kecukupan kepada para hambanya. Wa qala ta'ala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah berjanji akan memberikan kecukupan dalam urusan dunianya maupun urusan apa? Akhiratnya. Apalagi wahai kaum muslimin, ya, janji Allah Subhanahu wa taala, bertawakal dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan memberikan kecukupan, ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah bertekad bulat, ya, terhadap sebuah permasalahan, maka sudah, ya, lakukanlah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang, terkadang banyak orang itu yang bimbang. Ketika dia sudah punya tekad bulat kemudian bimbang, maka bimbang ini, ragu ini datangnya dari Allah. Jadi kita harus punya apa namanya? Sebuah keyakinan yang kuat, ya. Kalau sudah tekad bulat di dalam perkara yang baik, perkara yang benar, maka sudah, lakukanlah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sukses, ya, karena Allah berjanji, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya, ya. Kalau sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan. Qala Ibnu Qayyim rahimahu tabaraka wa ta'ala, wa tawakkulu, dan bertawakal itu min aqwal asbab, di antara sebab-sebab yang paling kuat, ya, allati yadfa'u bihal abdu, yang dimana seorang hamba itu akan menolak ma la yutiku, ya, terhadap apa yang dia sudah tidak kuat, ya, ai kafihi, min adal khalqi, dari apa? Dari gangguan makhluk, ya. Jadi seorang itu kalau sudah diganggu oleh makhluk yang lain, maksudnya oleh manusia atau apa gitu ya, atau setan gitu ya. Jika seseorang itu sudah diganggu oleh orang yang mengganggu kemudian dia nggak kuat, maka langkah yang terbaik itu kata Ibnu Qayyim itu apa? Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah qudwah hasanah kita Rasulullah SAW. Bagaimana ketika beliau itu berdakwah di Taif, pertama kali beliau berdakwah, menyebarkan dakwah ilallahi tabaraka wa ta'ala tauhid, maka mereka menolaknya, mereka mengganggu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menyandarkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka, ya, ketika seseorang itu tidak mampu lagi, ya, dari gangguan-gangguan makhluk Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertawakal kepada Allah, maka itu adalah sebab yang terbaik di dalam menyingkirkan gangguan daripada makhluk tersebut. Wa dhalamahum, dan juga dari kedoliman mereka, wa udwanihim, dan juga dari musuh-musuh mereka. Wa huwa min aqwal asbabi fi dzalik, maka itu adalah sebab-sebab yang terkuat di dalam apa? Menghindar apa, melenyapkan gangguan-gangguan daripada makhluk tersebut. Ya, kalau sudah nggak mampu daripada gangguan-gangguannya, sudah sandarkan semuanya, serahkan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak tidur. Ya, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Ya,
Maka ini menunjukkan apa? Kesempurnaan apa? Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu, yaitu yang maha hidup. Ya, berarti kalau hidup itu bagaimana? Ya, menafikan sifat lawannya. Di antaranya apa? Tidur, ngantuk, kematian, kan gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memiliki apa namanya sifat daripada nama tersebut Al-Hayyu itu apa? Yaitu hayatun, ya, kehidupan yang sempurna. Ya, beda dengan makhluknya, kan gitu. Kemudian di sini dikatakan oleh Syekh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, fa innallaha hasbuhu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepadanya. Ai kafihi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepadanya. Wa man kana Allahu kafiyah, dan barang siapa dan jikalau Allah itu memberikan kecukupan kepadanya, wa waqiyah, dan juga memberikan apa? Penjagaan kepadanya, fala matma'a fihi li aduwihi, maka musuhnya enggak lagi menginginkan untuk menyerangnya. Ini luar biasa loh, ya. Barang siapa yang dijaga Allah, diberi kecukupan Allah Subhanahu wa taala, musuhnya sudah enggak menginginkan untuk menyerangnya. Ya, sudah gentar gitu ya. Kita bisa gambarkan oleh kaum muslimin apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Kalau orang itu diganggu, kemudian nggak mempan, kira-kira gimana yang mengganggu? Terus ganggu dia gitu ya, sampai mati gitu? Enggak, kalah tidak. Ya, mereka gentar gitu ya. Ini orang ini diganggu kok malah demikian, masih tenang dan lain sebagainya ya. Maka mereka yang gentar sendiri kan gitu. Mereka tidak menginginkan lagi untuk mengganggunya. Barangkali seperti itu ya. Wala yadurruhu, dan tidak akan membahayakannya gangguan dia tadi. Terhadap orang yang telah dicukupi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gangguannya apa? La yadurruh. Ya, enggak akan pernah memberikan bahaya kepadanya. Illa adala budda minhu, kecuali gangguan yang harus dia terima. Contohnya apa? Di sini dicontohkan itu kalhar, ya, seperti apa? Kepanasan. Ya, contohnya saja kalau musim panas ya kepanasan kan gitu toh. Ya, wal baradi, dan seperti apa? Kedinginan. Kalau mereka di musim dingin misalkan diganggu, nggak dikasih apa namanya selimut dan lain sebagainya, ya kedinginan. Hanya itu saja gitu loh. Ya, tidak membahayakannya. Kemudian juga wal ju' wal atas. Kalau dia misalkan nggak dikasih makan, ya sudah lapar kan gitu. Tapi nggak terganggu kan gitu. Maksudnya nggak membahayakan dia gitu. Kemudian juga apa? Tidak dikasih minum, ya kehausan kan gitu. Itu gangguan-gangguan dari apa namanya yang pasti menimpanya gitu loh. Tapi tidak membahayakannya. Ingat, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya di awal-awal Islam di Makkah, kemudian diboikot ya oleh mereka orang-orang musyrik. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan, memberikan penjagaan, memberikan perlindungan, maka apa namanya keburukan, gangguan yang dilancarkan oleh mereka orang-orang musyrik yang memboikotnya pada waktu itu tidak memberikan bahaya kepada kaum muslimin, kepada Nabi dan juga para sahabatnya, kecuali yang mengharuskannya. Seperti apa tadi? Lapar, haus, kemudian apa tadi? Dingin dan kepanasan. Kalau musim panas ya kepanasan, kalau musim dingin dan juga kedinginan. Itu adalah sebuah perkara yang wajar gitu. Dikatakan Ibnul Qayyim rahimahullah taala, tapi tidak membahayakan mereka. Kemudian dikatakan wa amma ayyadurrahu bima yablughu minhu muradahu fala yakunu abada. Tetapi bahaya ya, yang apa namanya, yang bahaya itu yang diinginkan oleh musuh-musuhnya, maka itu nggak terjadi gitu. Kenapa sih? Karena Allah telah melindunginya kan gitu toh. Allah telah memberikan kecukupan kepadanya dan Allah telah memberikan petunjuk kepadanya. Ya, tidak kan kita ingat ya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, di awal-awal Islam mereka itu disiksa oleh mereka, ya, oleh mereka para pembesar-pembesar Quraisy, ya, agar mereka keluar daripada Islam, agar mereka keluar murtad daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka ya siksaan itu membahayakan pada akidah mereka? Tidak kan? Sampai pun dia harus mati, maka yang keluar dari mulut mereka apa? Ahad, ahad, ahad. Mereka tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Apa yang diinginkan oleh mereka agar mereka keluar daripada agama Islam itu enggak terwujud. Ya, tidak terwujud. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala.
bahaya yang mereka inginkan, mereka memberikan bahaya, gangguan kepada kaum muslimin, itu nggak akan pernah bisa. Dan kenapa? Karena mereka telah mendapatkan petunjuk, mendapatkan perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa mereka, yaitu kemudian memberikan bahaya orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Luar biasa apa penjelasan daripada Ibnul Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perkataan Ibnul Qayyim masih, wa farqun bainal adza alladhi huwa fi dhahiri idza'un lahu. Ya, ada perbedaan, yaitu gangguan yang secara dohir, itu gangguan itu dilancarkan kepada orang tadi, ya, orang yang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan perkataan beliau, wa huwa fil haqiqati ihsanun. Dikatakan di sini oleh Ibnu Qayyim bahwasanya hakikat daripada gangguan itu adalah baik daripada orang yang diganggu. Ya, bukan orang yang mengganggu, bukan, tapi baik bagi orang yang diganggu. Kok bisa? Iya, nanti sedikit kita kupas gitu ya. Kemudian dikatakan di sini ihsanun ilaih, maka gangguan itu baik bagi orang yang diganggu, ya, bukan orang yang mengganggu loh ya. Kemudian di sini dikatakan wa idrarun binafsihi, dan itu merupakan mudarat bagi orang yang mengganggu. Tuh, kok bisa? Iya. Ketahuilah wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedzaliman itu adalah dzulumatun yaumil qiyamah, yaitu kegelapan di hari kiamat. Orang yang mengganggu itu kan menzalimi orang lain, maka kemudaratannya itu kembali kepada orang yang mengganggu. Ya, kok bisa? Iya. Jadi orang yang dizalimi nanti di yaumil qiyamah itu dosanya, ataupun jika orang yang mengganggu itu punya kebaikan, maka kebaikan itu diberikan kepada siapa? Orang yang dizalimi. Jika orang yang berbuat dolim tidak mempunyai kebaikan, maka dosa, keburukan daripada orang yang didolimi itu diberikan kepada siapa? Orang yang mendolimi. Masya Allah, bukankah ini kebaikan? Ya, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala luar biasa ya dalam penjelasan ini. Jadi gangguan wahai kaum muslimin itu adalah ihsanun bagi siapa yang diganggu. Ya, secara dohir itu seperti itu. Ya, dan akan memberikan bahaya kepada siapa? Orang yang mengganggu tadi nanti di yaumil qiyamah, ya. Jadi jangan sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit putus asa gitu ya, apalagi seorang dai, ya, ketika diganggu maka tegarlah wahai kaum muslimin, wahai para dai ilallah, ya. Wallahi gangguan daripada mad'u, orang-orang yang kita seru, ya, ataupun masyarakat yang mereka belum belum tahu, ataupun ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka, maka hal itu terkadang di sebagian daripada para dai itu mereka meninggalkan dakwahnya, ya, naudzubillah min dzalik, ya. Maka ingatlah bahwasanya gangguan itu, kata Ibnul Qayyim, itu ihsanun ilaih, ya, baik baginya, bagi orang yang diganggu. Ya, bisa jadi nanti di yaumil qiyamah gitu kebaikannya, ya, balasannya. Dan ya, gangguan itu akan menimpa nantinya kepada orang yang mengganggu, ya. Maka ini harus kita kita benarkan apa yang dikatakan Ibnul Qayyim itu, masya Allah, wallahi sahih gitu ya. Maka hendaknya kita ini menjadi penguat bagi kita para dai ilallahi tabaraka wa ta'ala, agar kita semakin sabat, ya, agar kokoh gitu ya di jalan dakwah ini, ya, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini dikatakan wa bainad dararil ladzi, dan ataupun antara bahaya atau kemudaratan yang itu merupakan balasan. Itu beda, ya. Maksudnya gini, ya, salah seorang di antara kaum muslimin kemudian memberikan mudarat kepada orang lain misalkan, ya. Kemudian dia dibalas, kedoliman ini dibalas, maka itu beda dengan yang pertama tadi. Ya, orang yang mendapatkan gangguan dengan orang yang didolimi, tapi karena dia berbuat dolim awalnya, kemudian dibalas, ya, maka ini berbeda gitu ya, tidak sama dengan yang pertama tadi, ya, tidak sama dengan yang pertama tadi. Kalau dia dibalas karena dia itu berbuat dolim, ya wajar kan gitu ya, bukan berarti yang pertama tadi bukan, ya, kedolimannya itu kemudian baik kepada dia, bukan, karena itu memang kisos kan gitu. Maka
orang yang mendolimi, kemudian dia balas ya, dibalas oleh orang yang didolimi tadi, maka itu adalah perkara yang wajar, bukan ihsan ya, tetapi itu balasan yang setimpal bagi mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kiranya sampai di sini ya apa yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali pada pekan depan dengan kajian ataupun dalam tema yang sama pada bab yang ke-59. Kali ini baru separuhnya gitu ya, sebagaimana biasa satu bab yang menjadi 2 pertemuan kan gitu ya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap ilmu kita, usia kita, keluarga kita, harta kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi.